Puji Tuhan, kita bertemu kembali saat ini untuk terus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah, ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau kita membaca ayat ini ada pertanyaan, siapakah dia yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, jangan ngomong gunung Tuhan, jangan ngomong sorga. Kita mau pergi ke tempatnya bupati, kita mau pergi ke tempatnya wali kota, ke tempatnya gubernur, ke tempatnya presiden, itu enggak sembarangan. Ya, harus ada waktu, ada syarat tertentu, dan harus penuhi semuanya. Nah, apalagi ini ke gunung Tuhan, tempat kediaman Tuhan, tempat tahta kemurahan Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Dikatakan orang yang bisa ke sana itu adalah ayat 4 ya, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Nah, hal ini jujur tidak ada pada manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua kriteria ini sudah nggak ada dalam hidup manusia. Jadi sebetulnya kita ini semua tidak punya akses, kita tidak punya jalan, kita tidak punya kesempatan, tidak ada izin, tidak ada kelayakan untuk bisa menghampiri Tuhan. Jangan ngomong dululah soal sorga. Ngomong untuk bisa berdoa nyambung aja, untuk bisa menyembah nyambung sama Tuhan, itu aja nggak gampang, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa naik ke gunung Tuhan, supaya kita itu bisa berdoa, supaya kita itu bisa menyembah Tuhan? Nggak ada cara lain. Kita nggak bisa merubah sifat kita, kita tidak bisa merubah ya kita punya watak, ya nggak bisa kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Sebab itulah Yesus mati di kayu salib, Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita ini dibuat lebih berharga dari sorga loh, saudara. Tuhan Yesus itu meninggalkan surga untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk membersihkan hati kita dari segala kemunafikan, dari segala yang kotor, dari segala yang palsu, ya. Dan Yesus mau supaya kita itu enggak kompromi dengan dosa, enggak kompromi dengan penipuan, enggak kompromi ya dengan hal-hal yang enggak baik. Jujur, kita semua manusia itu enggak ada yang jujur, saudara, sesuai firman. Ya, dalam kata-kata, dalam pikiran, dalam sikap. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, gak bisa kita datang kepada Tuhan. Sebab itu kadang-kadang saya berpikir ada orang yang berkata, oh nanti lagi saya ke gereja, oh nanti lagi saya berdoa, oh nanti lagi lah saya serius ikut Tuhan, nanti gampang. Nantilah minggu depan masih ada acara gereja kok. Nantilah bulan depan masih ada acara. Emangnya datang kepada Tuhan itu seperti datang kepada warung, seperti datang ke warung, pergi ke mall saja ada jam-jamnya, pergi ke pasar saja ada jam-jamnya. Apa dianggap kita datang kepada Tuhan itu seperti ke satu tempat yang 24 jam? Ya, oke. Mungkin ada tempat-tempat yang dibuka 24 jam. Tapi kita kepada Tuhan nggak bisa seperti itu, saudara. Karena itulah mari kita mengenal diri kita. Saya akan ajak saudara membaca di dalam
Mika pasal 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya. Nyanyian berkata, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Kalau Tuhan gak buang dosa kita, Tuhan gak ampuni kita, dan kita gak mau minta ampun sama Tuhan, gak bisa kita datang sama Tuhan. Sebab itu kalau bisa datang ibadah, datang menyembah, datang melayani Tuhan, aduh kita gak gaya-gayaan deh ya, gak gaya-gayaan. Bisa mengikuti acara ibadah wanita Ribkah malam hari ini, itu pun bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah mengampuni kita. Jadi mari kita sadar diri ya, hanya kemurahan Tuhanlah. Jadi kita hormati kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan kita malah jadi merasa berjasa, merasa gue udah kebaktian loh, gue udah ke gereja loh, gue udah menyembah Tuhan loh. Kok rasanya sepertinya ada jasa yang sudah dilakukan. Tapi kita tidak, kita adalah umat yang rendah hati, umat yang terus mau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua ya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan penjelasan bagi kami. Tidak ada satu yang dapat datang ke gunung-Mu Tuhan. Tidak ada satu yang dapat datang kepadamu tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib, tanpa pengampunan melalui darah-Mu ya Tuhan. Sebab itu ampuni kami manakala kami merasa berjasa, manakala kami merasa kami sudah melakukan sesuatu yang membuat kami sudah melakukan hal yang hebat Tuhan. Ampuni kami, hanya kemurahan Tuhanlah yang melayakkan kami ada di hadirat-Mu, yang melayakkan kami melayani Tuhan, yang melayakkan kami untuk terus mendekat kepadamu. Kasih sayang-Mu, pengampunan-Mu, Engkau membuang dosa kami sejauh timur ke barat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami terus Roh Kudus, bahwa tanpa kemurahan-Mu kami ini tidak ada gunanya. Tolong kami untuk memelihara, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami melalui salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami, semua kami yang ada. Kami percaya Tuhanlah yang sudah buka jalan buat kami. Dengar doa kami dan sempurnakan semua permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Amin.